Terang nggih, Bu nggih. Radi mendung. Mendung nggih bahasa wong kene napa, Pak? Teduh. Nah, radi teduh. Sing ngarep meme gabah pikir pikir ditokno apa ora nggih. Muga-muga terang. Pengen terang apa pengen udan, Pak? Ya udan ya terang. Yes, pasrah maring Gusti Allah lah. Soalnya ridha maring kersane Gusti Allah, diparingi terang alhamdulillah, diparingi jawah nggih alhamdulillah. Nah, jawah ya esok-esok asal nyanding gejus karo kopi. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tafsir surat Ali Imran ayat ke 56 ya. Yang kemarin kita sudah bahas ayat 4 tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Injil, Taurat, Al-Qur'an. Hari ini kita melanjutkan ayat ke-5 dan ke-6. Allah Subhanahu wa taala dawuh, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Innallaha sak temene Gusti Allah la yakhfa 'alaihi, ora nana barang sing tersembunyi niku napa? Ya. Kumpet, ora nana barang sing ora keton. Kumpet ya. Fil ardi wala fis sama, ning bumi lan sing ning langit. Ora nana barang sing kumpet mungguhe Gusti Allah, barang ning bumi utawane ning langit. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami, huwaladzi panjenengane Gusti Allah, yusawwirukum sing mukir kok kabeh, mukir nggih, nglukis. Sing ngukir kok kabeh fil arhami, nang jero arham, rahim. Apa rahim bahasa Jawane, Pak? Nang weteng kandungan. Nang gua garba ning ibu. Nang kandutan. Ya. Kaifa yasha miturut kersane Gusti Allah. Ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha ora nana pangeran illa kejaba huwa panjenengane Gusti Allah al azizul hakim, sing maha digdaya lan maha bijaksana. Nah, dua ayat ini pagi hari ini saya bahas dengan topik sifat-sifat Allah, menjelaskan tentang pembahasan di awal tentang ketauhidan, tauhid. Ketika membahas tauhid,
Saya sudah menjelaskan bahwa satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sifat Allah sebagai sesembahan itu, sesembahan sing bener itu punya sifat yang sempurna. Kenapa? Pangeran kuwi duwe sifatnya pangeran kudu sempurna. Nek ora sempurna kudu pangeran. Sesembahan sing bener menika nggadahi sifat ingkang sempurna. Nek sifate ora sempurna dudu sesembahan sing bener. Ya. Nek sifate ora sempurna disembah-sembah berarti nyembah barang sing ora bener. Ya. Nyembah barang sesembahan sing ora bener. Nah, sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan Allah kembalinya kepada dua. Ya, kembalinya kepada dua sifat. Al-Qayyum, Al-Hayyu pertama, Al-Hayyu yaitu sifat Al-Hayah, urip. Barang sih, zat lah ya, zat yang wajib disembah, zat sing kedahipun dipun sembah-sembah nggih Bu, niku kedah urip. Al-Hayah kudu duwe sifat urip. Barang disembah jebule barang kuwi mati, berarti sing disembah kuwi sesembahan ra bener. Nomor siji urip. Ya, sifat kesempurnaan dari seluruh sifat-sifat Allah sebagai sesembahan yang hak, sesembahan yang benar itu sifat Al-Hayah, urip. Barang opo kabeh, opo bae nek mati aja disembah. Ya, apa bae nek mati aja disembah. Ngalami mati aja disembah-sembah. Ya. Ya udu sesembahan. Udu sembahan kok disembah-sembah, ya keliru. Ya. Sasar jenenge, bahasa Arabe dolin. Sah. Ya. Sesat. Ya. Jadi ojo nyembah barang sing ora urip. Sifat kesempurnaan Allah, sifat Allah secara dzatiyah banyak, ya, sifat-sifat Allah banyak. Tetapi kembalinya kepada dua sifat, yaitu sifat pertama Al-Hayah, urip. Nomor loro Al-Qayyum, Qayyumiyah, ya. Ngurusi sekabehing perkara. Ya. Al-Qayyum, Qayyim. Ya, Qayyim niku napa? Nah, ning desa Qayyim itu tukang ngurusi. Udah tukang ngurusi wong mati tok, wong urip sing donga ya diurusi. Sepitan dong, gondang Pak Qayyim, nyembelih ayam, ya nyembelih Pak Qayyim. Nek kemien ya, ceritane kenapa kalau nyembelih ayam hajatan ngundang Pak Qayyim, memastikan sembelihannya benar. Ya. Walimahan, nikahan, ngundang
Pak Kayyim ya nggo ndongakno nggo ngecek ngijabe bener apa ora, bimbing ijab kabul ya urusan Pak Kayyim. Jadi Kayyim itu sing ngurusi. Allah Al-Qayyum maha ngurusi sekabehing, ngurusi kabeh. Allah sebagai sesembahan yang benar mempunyai sifat yang sempurna. Seluruh sifat Allah kembalinya kepada dua sifat. Sifat yang pertama al-hayah, urip, hidup. Sifat yang kedua qayyumiyah, qayyum, ngurusi sekabeh. Nek ana sesembahan disembah-sembah ora te yang ngurusi sekabeh perkara, ora te yang ngurusi sekabeh ya, berarti dudu sesembahan sing bener ya. Diyakini menciptakan tapi ora iso ngrumat, terus bareng gawe tinggal lunga. Nah, ada Tuhan menciptakan, ada Tuhan yang ngurusi bagi ngurusi ya. Ini bukan konsep ketuhanan dalam Islam ya. Tuhan itu harus mengurusi teman. Nah, berikutnya hari ini kita mendetailkan, menambah penjelasan tentang sifat-sifat sifatul ilahil haq, sifat-sifat sesembahan yang benar. Apa itu? Innallaha satemene Gusti Allah la yakhfa alaihi syai'un, ora ana sing kumpet barang apapun ya. Ora ana sing kumpet. Artosipun napa Pak? Allah itu mempunyai sifat al-ilmu, ngerti sekabehing, ngerti sekabehing. Nek ana sesembahan Tuhan kok ra ngerti, dudu Tuhan, dudu pangeran, dudu sesembahan sing bener, aja disembah-sembah ya. Allah mempunyai ilmu, sifat ilmu, mengetahui ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yuhitu bi syai'in ilma atau ahata bi kulli syai'in ilma. Dengan ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ora nana barang sing kumpet sing ora dingerteni pangeran, ora nana. Nek ana sing disembah-sembah kok ra ngerti ya, berarti sing disembah-sembah mau dudu sesembahan sing bener. Nah, kula panjenengan nyembah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu, la yakhfa alaihi syai'un, ora nana barang sing kumpet. Fil ardi wala fis sama, ning donya, ning bumi ya, tak terjemahno donya lah ya, ning donya ya, lan ning langit. Kenapa disebut bumi dan langit? Nek orang neng bumi, orang neng langit, Gusti Allah ngerti ra gitu. Ya ngerti. Kenapa yang disebutkan mong bumi dan langit?
karena indera manusia hanya menjangkau yang di bumi dan di langit. Di luar bumi dan langit menungsa orang jangkau inderanya. Ya. Maka yang disebut dikhususkan hanya disebut langit dan bumi, bukan berarti ilmu Allah hanya terbatas mengetahui yang di langit dan di bumi saja, bukan begitu. Ya. Maka di ayat lain wa ahata bihi wa yuhitu bihi ilma. Ya, Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, bukan hanya yang di langit dan di bumi. Nah, pengkhususan menyebut langit dan bumi adalah untuk menjelaskan kemampuan indera manusia cuma sampai di situ. Indera manusia tidak mampu menjangkau yang di akhirat misalnya, ya, surga neraka, nggak bisa melihat indera manusia. Ya. Itu kembalinya nanti kepada keyakinan yang didasarkan pada wahyu. Ya. Atau dalam kalimat lain orang menyebut dengan istilah empiris. Ya, langit dan bumi ini adalah persoalan empirik yang kita bisa yakini dengan dasar melihat. Tapi kalau persoalan keyakinan yang dasarnya wahyu itu tidak terjangkau oleh indera. Jadi perkara-perkara yang ada di dunia, di langit dan bumi ini kita yakini karena atas dasar indera. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sifat ilmu. Sesembahan yang benar itu maha mengetahui segala sesuatu. Kita lanjutkan. Ya, jadi masih membahas tentang sifatul ilahil haq, sifat sesembahan yang benar. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang yusawwirukum, membentuk, bahasa Jawane ngukir lah ya, membentuk kalian di rahim. Ya. Membentuk di rahim itu membentuk bagaimana? Membentuk dadi lanang apa wadon? Ya, ramane apa biyunge sing gawe lanang utawa gawe wadon? Gusti Allah. Ya. Emang ramane teye gawe kowe tak gawe lanang. Ing esuk sing nomor 3 tak gawe wadon, teyeng, Mbak. Ora teyeng. Ibune teyeng, Bu. Ora teyeng, mung teyeng ngeden tok. Ora teyeng gawe. Sing gawe tangane loro. Ibune apa ramane? Gusti Allah. Sing gawe mripate loro. Gusti Allah, ya. Sing gawe ireng utawa putih. Jeneng nek ireng syukur napa mboten? Ah syukur wae. Alhamdulillah urip. Sudah jadi ireng urip kok. Jadi yang membentuk kita, ya, jiwa raga kita, diberi roh, diberi jasad, jasadnya pun bentuknya ya bentuk manusia kok. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membentuk rupa manusia di rahimnya. Nah, kalau ada manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sakliyane Gusti Allah kok diyakini dadi sesembahan, disembah-sembah. Ya. Menguji ketuhanannya, layak disembah apa tidak, itu dengan musawwir apa enggak? Ya. Bentuk menungsa ning rahim ra. Ora ya dudu Tuhan. Bukan sesembahan yang benar. Sesembahan yang benar itu yang menciptakan dan membentuk manusia. Lah kok Fir'aun ngaku-ngaku Tuhan, didakwai, ya, ditekani Nabi Musa, diterangno Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menguasai langit dan bumi. Fir'aun takon, Bu, ya, wa ma rabbul alamin. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Lho Tuhan semesta alam kuwi apa? Dijawab. Dijawab Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya Tuhannya langit dan bumi. Nek carane nyong ya apa mendramatisir begitu, udu kaya rupamu on Fir'aun gitu. Kowe mung kuwasa ning Mesir tok. Ngaku Tuhan itu yang menguasai langit dan bumi. Tapi udu Fir'aun nek orang ngeyel. Ya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kata Fir'aun kepada pejabat-pejabatnya, orang-orang di sekitarnya. Kowe, rungokno kowe. Ya. Rika kabeh krungu kuwi ngomong kowe. Diterangkanlah oleh Nabi Musa, ya, melanjutkan menjelaskan tentang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah itu Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu lan Tuhan bapak-bapakmu gemien. Sekali lagi kalau saya dramatisir, orang kaya Rika. Rika lahir duwe rama karo biyung. Iso ning alam donya lahir dadi raja mergo ana rama biyunge. Nek ora dilahirno rama biyungmu kowe ora tau lahir. Ya. On Fir'aun, apa kamu yang menciptakan bapak kamu, mbah kamu, nenek moyangmu, kakimu? Apa maning dhuwure kaki apa? Lutut, buyutmu, canggahmu, parengmu. Dadi kemutan. Ana wareng, ana canggah, ana apa dek-dek siwur. Ana debek bosok mereng ya. Nah, disitulah sebenarnya dialog tentang ketuhanan Fir'aun itu mati kutu. Ngaku Tuhan neng jebole ora, ya ora Tuhan lah wong duwe rama biyung. Ya, begitu. Kita lanjutkan. Ya. Jadi sifat salah satu dari bagian sifat kesempurnaan Allah, Allah lah yang membentuk manusia. Kaifa yasha, sak kersane pangeran.
kadang-kadang dikersakna lahir putih ganteng ya, tapi ana sing dikersakna Gusti Allah lahir ireng, ana sing dikersakna lahir lanang. Dia anak 5 lanang maning, tambah pengen wadon nomor 6 lanang maning. Nanti 11 lanang terus ya. Jadi ya itu terserah Gusti Allah ya. Nah, ditutup ayat ini dengan kalimat la ilaha illallah. Ora nana pangeran kejaba panjenengane Gusti Allah. Al Azizu sing maha digdaya. Di dalam tafsir Jalalain Al Azizu efim milkihi. Allah sing maha digdaya, dibaca fi mulkihi apa fi milkihi, yang artinya Allah yang memiliki atau Allah yang merajai. Allah maha digdaya sing kuwasa maring menungso kabeh, sing kuwasa maring langit lan bumi kabeh. Kalau sifat maha digdaya, maha kuwasa, sing kagungan sakabehane kagungane Gusti Allah, menungso kabeh kagungane Gusti Allah, langit lan bumi kagungane Gusti Allah, sehingga Gusti Allah menika maha digdaya. Nek digdayane menungsa, Pak, Bu, digdayane menungsa sing sifate ora sempurna ya, biasane terus adigang adigo ya, rumangsa gede, rumangsa kuwasa, adiguna rumangsa pinter, begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi ketika menyebut Al-Aziz maha digdaya, diiringi jawabannya apa ya, diiringi dengan disebut Al-Hakim maha wicaksana, maha digdaya ning bijaksana. Karena maha bijaksana, senajan digdaya ora dolim. Jelas, Bu? Jelas nggih, Pak? Itu Tuhan sing bener. Nek menungso beda, nek digdaya rumangsa kuasa, rumangsa hebat kaya Hitler, wah pateni yo ya. Orang satu pateni untuk bangsa ini nyong pateni, nah itu otoriter bahasa politiknya ya, otoriter sewenang-wenang dolim, istilah Jawane adigang adigung adiguna, rumangsa pinter, rumangsa bisa, rumangsa kuasa, akhirnya berlaku dolim. Mesti gandengane dolim nek digdaya kuwi. Tapi nek Gusti Allah pangeran karena maha sempurna sifatnya, senajan digdaya tapi wicaksana. Begitu. Ya.
Dadi nek ana sing digdaya tapi sewenang-wenang, dolen Fir'aun. Dudu Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Fir'aun sewenang-wenang napa mboten, Bu? Dolen napa mboten, Bu? Nah, nek ana wong digdaya kuwasa dolim niku berarti pemimpinnya Fir'aun. Ngajak neng neraka ya Fir'aun. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmatullah. Nah, ini tentang menjelaskan sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tidak cacat. Tidak ada cacat. Nah, ayat sampai ayat ke-6 ini merupakan bantahan terhadap keyakinan rombongan orang-orang Nasrani Bani Najran dari zaman dulu yang kita bahas. Kenapa rombongan orang Nasrani Bani Najran yang datang ke Madinah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam debat tentang atau dialog tentang ketuhanan atau debat dengan Rasulullah masalah Nabi Isa. Nabi Isa menurut sebagian orang Nasrani, Nabi Isa ki ya Tuhan. Tuhan ya Isa ya Tuhan. Tuhan ya Yesus ya Tuhan. Kalau sekarang nyebutnya Yesus. Yesus itu ya Tuhan. Tuhan ya Yesus kui. Gitu. Makanya di dalam kitab Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, di sana diriwayatkan ada dialog ya dalam diskusi Rasulullah dengan rombongan orang Nasrani dari Bani Najran itu. Rasulullah mengatakan, bukankah Nabi Isa itu mati? Dalam keyakinan orang Nasrani itu Nabi Isa disalib mati. Bukan begitu. Bukankah Tuhan itu maha hidup, tidak akan mati? Iya. Dan Nabi Isa disalib mati. Bingung. Iya kan? Disalib mati. Nanti ada hari kebangkitan ya. Hari kebangkitan apa namanya? Ya, kebangkitan Isa Al-Masih atau apa itu istilahnya ya. Jadi itu yang membuat ruwet konsep ketuhanan sebagian orang Nasrani. Ada lagi yang menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, maka dia juga jadi Tuhan. Wong anak Tuhan ya jadi Tuhan. Anak Tuhan. Karena apa? Yang Tuhannya disebut Tuhan Bapa. Nah, ini Tuhan anak. Rasulullah Kanjeng Nabi juga bilang, bukankah Allah Tuhan itu tidak makan tidak minum?
tidak BAB. Nyuwun sewu, BAB napa? Hah? Tidak mengeluarkan hadas, tidak berhadas, najis. Ya. Loh Tuhan bukan najis. Maha suci kan? Bukankah Tuhan itu tidak makan, tidak minum, tidak mengeluarkan najis atau berhadas? Dijawab orang Nasrani, iya. Dan Nabi Isa makan minum, bingung lagi mereka. Nabi Isa makan, minum, turu, nah bingung lagi, gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam menjelaskan bahwa yang disembah-sembah orang Islam itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat sempurna. Tidak ada sifat-sifat kekurangan. Tuhan kencot, ngantuk, turu, wargen, madang, ngelak, minum, bucal. Nah, ini bukan Tuhan seperti itu, karena itu menunjukkan sifat-sifat tidak sempurna. Begitu. Jelas ya Pak? Jadi sampai di sini ini menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Kalau nyembah sakliyane Gusti Allah berarti keliru, kesasar. Maka nanti puncak dari kita beragama, bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, ya, ada kalimat yang bagus ya, yang indah menurut saya, ya, kata-kata hikmah yang coba saya kutip pada kesempatan hari ini. Min alamatin najahi fin nihayat arruju'u ilallahi fil bidayat. Tanda selamat nanti akhir, ya, di akhir itu arruju ilallahi fil bidayat, kembali kepada Allah dari permulaannya. Kalau kita mau selamat nanti di akhirat, kita di dunia ini memang kembali kepada Allah dalam segala masalah, ya. Kalau kita mau mengetahui apakah perbuatan-perbuatan kita, program kita, atau cita-cita kita ini nanti di akhir itu baik, ya, lihat di awalnya, diawali dengan arruju ilallah apa enggak. Kalau kita itu ingin tahu amalan kita itu baik, berakhir dengan baik, happy ending apa tidak, kita bisa lihat di awal dimulai dengan bismillah apa enggak. Kalau di awal semua kita mulai perbuatan kita itu tidak melibatkan Allah, kita rumangsa bisa dewek, tidak pernah menyebut nama Allah, tidak kita mulai dengan bismillah, tidak kembali kepada Allah. Lu kembali kepada Allah ki mengko nak wis mentok nembe eling Gusti Allah. Enggak gitu. Dari awal kita itu wis eling Gusti Allah.
Jadi ini kita bisa bawa kepada konsep makro dunia akhirat, ya. Bisa kita bawa ke konsep mikro, sekedar misalnya contohnya pun, ya. Arab nandur boleh, sukses atau tidak sukses itu di awal nandur eling Gusti Allah ora, bismillah ora. Kalau bismillah sanajan kok hasilnya ora akeh, insya Allah berkah nih belum. Tapi kalau di awal itu fil bidayah, di awal mula kita sudah ora eling maring Gusti Allah, senajan hasil akeh di akhir yo tak bikin ruwet rumah tangga, ora berkah atau malah ora panen, ya. Nah, dalam bertauhid, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu perlu ada tertanam pada diri kita seperti itu, ya. Ulama sudah memberikan indikator tanda-tanda seseorang itu nanti happy ending, sukses. Tanda najah, najah itu sukses. Min alamatin najahi fin nihayat, tanda nanti happy ending itu adalah arruju ilallahi fil bidayat, di awal mula eling maring Gusti Allah. Jadi ojo eling maring Gusti Allah nek wis keblebek utang, nek wis mriyang ra mari-mari, nek wis mentok usaha. Enggak, jangan gitu. Di awal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu pembahasan kita tentang ketauhidan dan sifat-sifat Allah sebagai sesembahan yang hak. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Nanti tentu saja kita akan ketemu lagi dengan ayat-ayat ketauhidan, ayat tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, dirinci lagi, dijelaskan lagi, begitu terus. Sehingga para ulama itu sampai menyimpulkan Al-Qur'an itu 30 juz keseluruhannya bahas tauhid. Gitu. Karena inti dari ajaran Islam itu adalah tauhid. Jadi kita akan bertemu lagi pembahasan seperti itu. Sementara kita cukupkan dulu. Masih ada 10 menit. Ya. Kita lanjutkan ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Panjenengane Gusti Allah sing nurunaken kitab. Maksud kitab di sini adalah Al-Qur'an. Salah satu sifat dari maha kuasanya Allah, kebijaksananya Allah, ya, hikmah Allah, itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Maknanya begini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan topik pembahasan sebelumnya tentang ketuhanan, ya. Kalau orang-orang Yahudi atau Nasrani meyakini Allah menurunkan kitab Taurat atau kitab Injil, terus apa susahnya Gusti Allah juga menurunkan Quran? Kenapa ditolak? Kalau Allah bisa menurunkan kitab Taurat, bisa menurunkan kitab Injil, Allah juga menang juga menurunkan kitab Al-Quran. Poin pertama itu. Kitab Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang ajaran tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sama dalam penjelasan masalah akidah ketuhanan itu, antara Al-Quran, agama Islam, dengan Injil dan Taurat yang asli. Itu poin-poinnya, ya. Salah satu kesempurnaan sifat Allah, Allah memberikan
menurunkan Al-Quran untuk panduan manusia. Hudal linnas untuk sebelum umat Islam, Taurat, ada Injil, ada Zabur. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW yang menjadi hudal linnas, petunjuk, pegangan, pedoman manusia, Quran. Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Neng antarane isi Alkitab Al-Quran itu ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkam. Muhkam niku gamblang, jelas ya. Jadi ada ayat-ayat yang muhkam. Dan yang kedua, ada ayat-ayat yang mutasyabih, sing remeng-remeng. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, konsep ilmu tentang Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang diterangkan para ulama, bahwa ayat di dalam Al-Quran itu ada yang ayatnya muhkam, muhkamat, gamblang, jelas ya. Wong awam pun paham, ora kudu dadi kiai, ora dudu dadi ustad. Wong awam pun mudeng paham. Nah, itu muhkam ya. Semua ulama itu nggak ada beda pendapat, berarti ayat tersebut gamblang, jelas, tidak ada perbedaan. Tetapi ada ayat yang mutasyabihat. Kok ora digawe gamblang kabeh sih, kenapa? Nek ngono ya ora ana sing ulama. Iya. Ora ana bedane ulama karo sing ora ulama. Ada yang mutasyabihat, ada yang remeng-remeng. Ada yang wilayahnya orang awam ramudeng. Ada yang wilayah ayat-ayat yang ulama berbeda pendapat. Gitu. Nah, ini tentang Al-Quran. Memang ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Bahkan yang gamblang, ora kudu beriman, wong kafir ben mudeng. Kalau Gus Bahak menerangkan, Al-Quran itu turun orang kafir saja paham. Itu yang gamblang-gamblang, sing jelas. Tapi wilayah yang enggak gamblang, itu jangankan orang kafir, orang yang beriman yang awam juga tidak tahu, karena itu wilayahnya ulama yang harus dijelaskan. Nah, ini harus kita pahami, jangan kemudian dipukul rata bahwa semua orang kafir bisa paham. Maka kalau ada orang bilang, ya, kenapa harus belajar bahasa Arab? Al-Quran sudah banyak terjemahannya, baca aja terjemahan selesai. Nggak bisa. Tidak bisa. Orang yang tidak bisa bahasa Arab tidak wenang menjelaskan tafsir Quran. Doktor, bidang doktor, disiplin ilmu komunikasi, nggak ngerti bahasa Arab,
bahas nafsirkan Quran yang menyesatkan. Bahkan kalau kemarin kita ikut tabligh akbar wisuda di pondok, ya, Ustadz Dr. Mustaqim Safar, guru saya, beliau dulu ngajar saya Taisirul Alam, ya, kitab Taisirul Alam, saya masih ingat ngajar fikih. Beliau pernah menjelaskan bahkan orang yang setengah-setengah ilmunya, setengah-setengah ilmunya ngerusak agama. Jadi apalagi babar blas orang tahu ngaji, orang mampu pesantren, nafsirno Quran, ya cilaka. Sing nafsirno ya cilaka, sing melu percaya dadi jamaah ya cilaka. Ya. Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nah, itu bahayanya. Setengah-setengah masalah ilmu agama ya berbahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tinggal 1 menit ya. Ini kayaknya harus saya terangkan pertemuan mendatang lebih detail. Tetapi sekarang saya mau jelaskan dulu konsep muhkam dan mutasyabih dalam pembahasan ilmu usul fikih. Saya bawa ke ilmu usul fikih ya, supaya nanti kita tahu bagaimana tafsil atau rincian detailnya pembahasan ulama tentang makna dalalah atau makna dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Para ulama membagi 2 berdasarkan jelas dan tidak jelas. Berdasarkan jelas dan tidak jelas itu apa namanya? Wuduhu dalalah. Berdasarkan kejelasannya, dalalah ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Wadihud dalalah, istilahnya di dalam usul fikih, dan ghairu wadihid dalalah. Jelas maknanya, tidak jelas maknanya. Nah, yang jelas maknanya ada 4 level. Ada 4. Ini tak naikkan ke atas. Ada 4 level. Level pertama disebut oleh, ini ulama usul ya, dalam ilmu usul fikih ya, disebut dengan istilah muhkam ya, dari ayat itu ya. Istilah muhkam itu ayat Al-Quran yang tidak mengandung pengertian kecuali 1 arti tok, ya, tidak ada kemungkinan dinasakh, tidak mungkin bisa ditakwil, ya, tidak ada takwil, tidak ada kemungkinan nasakh, tidak ada kemungkinan takwil, ya. Itu muhkam. Jadi tidak ada penafsiran lain dan tidak pernah ada dihapus, ya. Atau taksis, ya, tidak ada kemungkinan ditaksis juga, diperkecualikan. Dia itu namanya muhkam. Di bawahnya muhkam, ini yang paling gamblang. Ada gamblang berikutnya tapi tidak segamblang yang pertama, yang disebut dengan mufassar.
Mufassar itu ayat tidak mungkin ditakwil, nggak bisa ditafsir-tafsirkan, ya. Tidak ada taksis, nggak ada perkecualian, tapi masih ada kemungkinan kena nasakh, ya. Kena nasakh itu dihapus atau diganti, ya. Itu mufassar namanya. Kemudian level ketiga, gamblang yang ketiga disebut dengan nas. Nas itu ya jelas gamblang, ya, dan sesuai dengan konteks kalam, konteks pembicaraan pada waktu itu, makna yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang terakhir, gamblang yang paling rendah disebut arti dohir. Arti dohir itu arti tekstual sesuai dengan bahasanya, tetapi kadang tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi tetapi itu arti dohir dalam bahasa itu. Makna mutabadir, makna yang langsung masuk dalam pikiran kita ketika kita dengar, itu namanya arti dohir. Saya nggak rinci contoh-contoh ayatnya ya. Ini nanti wilayahnya yang mau mendalami usul fikih. Ya. Nah, adapun yang tidak jelas itu juga ada 4 level. Level pertama namanya khafi. Khafi itu tersembunyi. Tak terjemahkan dengan bahasa remeng-remeng, ya. Di bawahnya dohir sih remeng-remeng. Remeng-remeng itu ayat artinya jelas, tetapi dalam praktek, di praktek itu yang ada ketidakjelasan. Saya beri contoh, ya. Saya beri contoh, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki maupun maling perempuan potong kedua tangannya. Copet itu maling apa bukan? Koruptor itu maling apa bukan? Itu yang masalah. Bukan ayatnya yang masalah, di prakteknya. Kalau koruptor itu maling, dipotong tangan. Tapi ternyata banyak yang berpendapat koruptor bukan maling. Koruptor itu mufsid, tukang rusak. Kalau maling itu ngambil barangnya orang, genah, ya, barang yang disimpan. Ini barang milik pemilik rakyat, nyong juga rakyat, nyong pejabat juga rakyat, repot, ya. Tetapi dampaknya orang mati kelaparan, orang rusak, kebanjiran rumahnya orang karena korupsi tambang, rusak. Maka hukumannya bukan potong tangan. Kalau ada yang berpendapat minta dihukum mati, itu ya di logika masuk gitu loh. Karena dia menimbulkan kerusakan harta dan kerusakan harta orang lain secara masif dan kerusakan nyawa sekaligus kerusakan negara. Sehingga memang hukumannya hukuman mati. Nek jenengan wani. Ya. Yang itu contoh khafi. Ada kemudian yang lebih remeng-remeng lagi, lebih tidak jelas lagi, namanya muskil. Ayat yang muskil. Muskil itu rumit. Ya, saya terjemahkan iskal. Iskal itu ruwet. Ayat itu memahaminya rumit. Ya. Nah, itu nanti urusannya para ulama. Saya nyebutkan istilah-istilahnya saja. Kemudian yang ketiga, lebih nggak jelas lagi. Kalau muskil masih bisa dijelaskan lewat bahasa, tapi menentukan mana yang benar tidak bisa. Misalnya lafadz kuru. Kuru itu idah perempuan itu 3 kuru. Kuru itu apa? Ada yang bilang haid, ada yang bilang suci. Tapi ini wilayah bahasa, masih bisa dipahami. Tapi kalau yang ketiga, bahasa sudah nggak jangkau lagi, nggak bisa memahami. Namanya mujmal. Dia hanya bisa dipahami lewat penjelasan ayat lain. Kata sholat itu mujmal.
Nggak jelas. Aqimu sholat, sholatlah kamu. Sholat itu apa? Nganggo bahasa Arab aja nggak mudeng sholat. Tapi setelah Nabi mempraktekkan caranya baru kita mudeng. Artinya sholat itu baru bisa dipahami pengertiannya setelah ada ayat atau hadis lain menerangkan. Kalau nggak ada dia nggak bisa dipahami. Zakat itu juga uang asli mudeng. Bahasa Jawanya apa? Nggak bisa diterjemahkan secara bahasa begitu saja. Gitu. Nah, ini hanya bisa dipahami kalau ada dalil lain yang menerangkan. Hanya mengandalkan bahasa nggak bisa. Terakhir, yang paling tidak dimudengi disebut dengan mutasyabih. Ini wilayah yang kemudian sesuai ayat itu la ya'lamuha illallah. Nggak ada yang tahu kecuali Gusti Allah. Gitu. Ya. Pokoknya sing alif lam mim apa itu? Sing go arti deh. Lu sing ngerti sama ya Gusti Allah tok. Wes. Itu mutasyabih. Contoh mutasyabih huruful muqatta'ah di dalam Al-Qur'an itu. Huruf-huruf itu nggak ada yang tahu. Nah, nanti kalau ada yang ngajarkan arti huruf per huruf dan sebagainya, sudahlah kita sederhanakan huruf-huruf alif lam mim, alif lam ra, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad dan seterusnya itu, ya. Ayat-ayat seperti itu nggak usah dijelaskan artinya. Kalau ada yang menjelaskan artinya, jangan nggak usah mikirkan. Ya. Orang usah direken, orang usah digoplek bahasa oke. Itu yang tahu hanya Allah. Cuma apakah ayat mutasyabihat cuma itu toh? Tidak, ya tidak. Nanti ada ayat-ayat lain yang dimasukkan oleh ulama dengan istilah mutasyabihat juga. Nah, dengan seperti ini saya mengharapkan nanti gambaran kita tentang Al-Quran itu memang butuh ulama jadi jembatan ilmunya. Itu kita mudeng. Kenapa ya? Oh ternyata begitu. Ya, menjelaskan. Tentu saja kayak saya itu ya bukan ulama yang bisa menjelaskan semuanya, nggak bisa. Ya, ulama-ulama yang lebih alim lagi yang bisa menjelaskan Al-Quran. Maka saya harus juga baca penjelasan para ulama. Jadi jangan belajar tafsir dari orang yang blas orang ngerti bahasa Arab. Nahwu nggak bisa, sorof nggak bisa, ilmu ma'ani nggak bisa, ilmu badi nggak pernah belajar dan sebagainya. Ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita perjelas lagi penjelasan ayat ke-7 ini. Karena ada topik berikutnya yaitu topik orang berilmu yang bisa menjelaskan sing rumit-rumit, sing remeng-remeng, sing ra kena. Itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya kayak ulama yang kayak apa ya. Apakah sing profesor doktor apa sing kayak ngapa lah, itu kita bahas pada pertemuan mendatang insyaallah. Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu sekalian. Tafsir dari surat Al-Imran ayat 4, 5 dan 6 yang masih berkaitan dengan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala baik Al-Qur'an maupun kitab-kitab sebelumnya. Dan kita ambil beberapa poin pelajaran tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang ada dan mutasyabih. Ayat yang sudah jelas maknanya maupun ayat yang belum jelas dan masih perlu dipahami dengan pandangan para ulama yang semoga kita sebagai seorang muslim ketika mempelajari Al-Quran yang kita mempelajari maknanya dan juga kita mempelajari dari para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lanjutkan kajian pagi ini kesempatan datang. Kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini kita dengan baca hamdalah bersama-sama.